Selamat pagi buat anak kami semua kelas 3. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Pasti sehat dong, ya kan? Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak mau kasih tau dulu. Mulai hari Rabu nanti kita akan mulai UTS, dan UTS-nya itu untuk semua mata pelajaran dan semua kelas. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 akan mengadakan UTS mulai hari Rabu nanti dan semua pelajaran. Nah, untuk komputer itu UTS-nya itu pada hari Selasa tanggal 27 Oktober. Ingat ya, Selasa 27 Oktober kita akan mengadakan UTS komputer. Nah, bahan ujian dari mana, Pak? Bahan ujiannya itu dari catatan pertama, catatan kedua kita, kemudian latihan pertama, latihan kedua, dan praktek kita sebelumnya. Jadi video-video prakteknya jangan dihapus dulu ya. Nah, kalau sudah sempat terhapus bagaimana? Kalian bisa tanya ke gurunya, guru komputernya bisa tanya ke Pak Samuel atau Miss Kristanti untuk dikirimkan kembali videonya, video prakteknya. Oke, bisa? Pasti bisa dong, ya kan? Oke, satu lagi Pak mesti ingatkan adalah tentang pengumpulan jawaban. Nah, karena ketepatan waktu pengumpulan jawaban itu termasuk dalam penilaian. Jadi, kalau ujian komputer kita hari Selasa tanggal 27, berarti kalian harus mengirimkan jawabannya by WA, lewat WA pada hari itu juga. Jangan sampai terlambat. Oke? Nanti kalau ada terlambat ada konsekuensinya. Nah, nanti setelah kalian mengirimkan jawaban, lembar jawabannya tetap dikumpulkan ke sekolah pada hari Sabtu. Oke? Karena itu nanti sebagai bukti fisik kalau kalian sudah mengikuti ujian. Nah, karena minggu depan kita ujian komputer, UTS komputer, jadi hari ini kita akan review materi. Oke? Kita akan review materi kita dari catatan pertama dan catatan kedua. Nanti kalian bisa lanjut mempelajari kembali latihan-latihannya dan praktek-prakteknya kembali ya. Oke? Bisa? Bisa. Sebelum kita mulai reviewnya, review catatan kita, Bapak minta anak kami kelas 3, yuk ambil buku catatan komputernya, kita sama-sama review tentang catatan pertama dan catatan kedua. Oke, sudah diambil semua buku catatannya? Ambil catatan komputernya, silakan kita buka catatannya. Ya, di catatan pertama kita itu judulnya adalah Sistem Operasi Windows. Nah, di catatan pertama kita dikenalkan tentang desktop dan elemen-elemennya. Nah, apa itu desktop? Desktop adalah tampilan layar pertama kali setelah komputer dinyalakan. Jadi, yang kita lihat sekarang ini adalah tampilan desktop dari komputer Pak Samuel. Contohnya, oke? Nah, dalam desktop itu ada beberapa elemen. Ada 5 elemen yang ada pada desktop. Nah, apa saja elemennya? Jadi, supaya jangan lupa lagi. Mana tadi nih? Nah, pada desktop ada 5 elemen penting pada desktop yang sering kita lihat. Nah, apa saja itu? Elemen pada desktop atau bagian-bagian pada desktop yang paling sering kita lihat. Nah, yang pertama adalah folder. Nah, yang kedua adalah icon. Dan yang ketiga shortcut. Yang keempat apa? Ada taskbar. Dan yang terakhir adalah tombol start. Nah, kita akan bahas pertama satu persatu. Kita akan review kembali tentang kelima elemen ini. Oke? Yang pertama, folder. Folder itu, kalau kita lihat fungsinya adalah sebagai tempat menyimpan file atau folder yang lain. Nah, seperti apa folder itu? Kita lihat dulu contohnya, bentuknya. Oke? Bentuknya adalah seperti buku atau map. Bentuknya mirip seperti buku atau map. Dan biasanya berwarna kuning. Warna kuning. Dan gunanya untuk menyimpan file atau folder. Nah, yang mana itu? Nah, di dalam desktop Pak Samuel ini, dalam desktop Pak Samuel itu foldernya adalah yang ini, yang berwarna kuning. Kita lihat kayak buku, bentuk buku. Ada folder ini, folder bambu media, dan folder birthday. Nah, jadi lihat aja bentuknya ya. Dia seperti buku atau map dan berwarna kuning. Oke? Nah, bagian yang kedua adalah icon. Icon itu adalah simbol atau gambar yang mewakili suatu file atau program. Nah, jadi dalam desktop ini yang termasuk icon adalah semua gambar-gambar ini. Ini. Semuanya termasuk icon kecuali yang folder. Jadi icon itu adalah semua gambar yang ada pada desktop kita selain folder. Oke? Nah,
elemen ketiga yang akan kita review adalah tentang shortcut. Shortcut itu bentuk simbol shortcut itu penampakannya mirip seperti icon. Bedanya adalah kalau pada shortcut itu terdapat tanda panahnya. Ini dia. Ada tanda panah di sudut kiri bawahnya. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, yang mana saja termasuk shortcut? Shortcut. Oke, yang mana saja? Ada Microsoft Word 2012, ada PowerPoint, ada Excel, Sublime. Nah, ini termasuk untuk yang tugas, ini termasuk shortcut nggak? Oke, tugas ini tidak ada tanda panahnya, berarti tidak termasuk shortcut, tapi dia termasuk icon atau file. Oke, jadi kalau tanya apa perbedaannya? Shortcut dan icon adalah terdapat tanda panah di bawah ikonnya, di bawah gambarnya. Oke? Nah, oke. Berikutnya, elemen ketiga adalah taskbar. Taskbar yang mana itu? Taskbar itu adalah blok yang berada paling bawah desktop. Ini dia, yang kotak ini. Oke. Pada taskbar terdapat banyak icon. Ini ada icon yang seperti ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, dan macam-macam. Oke, setiap komputer jumlah ikonnya berbeda-beda pada taskbarnya. Jadi kotak yang berada di bagian bawah desktop itu namanya adalah taskbar. Nah, oke. Nah, pada taskbar satu elemen terakhir yang paling penting adalah terdapat tombol start. Jadi kalau ada pertanyaan, tombol start berada pada bagian taskbar. Oke, bisa? Jadi kalau ada pertanyaan sekali lagi, tombol start berada pada bagian taskbar. Nah, kemudian selain elemen pada desktop, ada lagi yang disebut dengan file. Oke, file adalah satu data atau informasi yang disimpan dalam komputer. Contohnya, kalau kita lihat di sini, ini kan tadi ada shortcut dan icon. Nah, icon-icon ini termasuk ke dalam file. Ini dia, misalnya ini adalah file tugas, ini adalah file pecahan, dan oke, jadi selain shortcut, icon-icon ini bisa juga disebut sebagai file. Oke. Tombol start adalah tombol yang digunakan untuk menampilkan semua program yang ada di komputer. Nah, jadi seperti ini ketika kita klik tombol start, akan muncul banyak sekali icon, file, dan program yang tersimpan dalam komputer ini. Oke. Nah, berikutnya kita akan review bagaimana cara membuat folder pada desktop. Nah, yang pertama adalah klik kanan pada desktop seperti ini. Klik kanan, kemudian kita pilih apa? Kita pilih new seperti ini. Setelah itu kita klik folder. Nanti akan muncul satu folder baru yang namanya adalah new folder. Setelah itu kita ketik namanya. Misalnya nama foldernya adalah coba. Oke. Baru setelah itu kita tekan enter. Oke. Nah, kemudian review berikutnya adalah cara mengubah nama folder atau file. Nah, caranya adalah misalnya kita mau mengubah nama folder coba. Caranya adalah kita klik kanan di foldernya. Pertama klik kanan file atau foldernya. Setelah itu kita pilih namanya rename. Oke, menu rename seperti ini. Oke, rename. Nah, kalau sudah kita klik, kemudian kita ganti namanya. Misalnya dari yang pertama tadi coba, sekarang kita ganti namanya menjadi folder final. Oke, setelah itu tekan enter. Nah, itu dia. Oke, itu saja review dari catatan pertama. Kita akan lanjut ke catatan kedua. Kita lanjut ke catatan kedua kita. Catatan kedua kita judulnya adalah mengubah tampilan desktop. Jadi catatan ini kita akan belajar bagaimana cara mengubah tampilan desktop. Nah, dalam catatan kedua ini ada 3 keyword yang harus kita ingat. Yang pertama adalah wallpaper, yang kedua adalah screensaver, dan yang ketiga adalah tampilan huruf. Oke, kita mulai dari wallpaper dulu. Wallpaper adalah gambar latar belakang pada desktop. Nah, kalau desktop kita kali ini itu latar belakangnya warna hitam, jadi wallpaper adalah warna hitam. Nah, kita bisa ganti dari warna hitam ini menjadi gambar. Caranya adalah kita klik kanan pada desktop. Oke, setelah itu kita klik personalize paling bawah. Ini dia. Oke, personalize. Setelah itu kita klik desktop background. Setelah itu kita pilih gambarnya.
pilih gambarnya, misalnya gambar yang ini. Setelah itu jangan lupa klik Save Change. Nah, kalau kita tidak mengklik Save Change, apa yang terjadi? Wallpaper kita kembali seperti semula. Itu dia. Wallpaper kita kembali seperti semula, atau gambar yang kita pilih tidak bisa dijadikan wallpaper. Oke, ingat ya. Atau ketika kita tidak klik Save Change, perubahan yang kita buat tidak akan tersimpan. Itu dia. Jadi kalau ada pertanyaan, apa kegunaan Save Change? Save Change itu gunanya adalah untuk menyimpan wallpaper, untuk menyimpan perubahan yang sudah kita buat. Jadi kalau kita tidak mengklik Save Change, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kita tidak mengklik Save Change, yang terjadi adalah wallpaper kita kembali seperti semula. Oke? Jadi jangan lupa selalu klik Save Change. Ini dia. Nah, sekarang wallpapernya atau gambar latar belakangnya sudah berubah. Oke? Nah, kata kunci kedua adalah screensaver. Screensaver adalah fitur atau animasi yang mengisi layar kita ketika komputer kita tidak digunakan beberapa saat. Jadi screensaver itu akan muncul setelah komputer kita tidak digunakan beberapa saat. Oke? Nah, cara menghentikan screensaver bagaimana? Cukup tekan keyboard atau kita geser mouse atau klik mouse. Oke? Nah, bagaimana cara mengganti screensaver? Screensaver itu cara menggantinya adalah klik kanan pada desktop, mirip seperti mengganti wallpaper. Kita pilih personalize. Personalize, setelah itu kita pilih screensaver. Nah, setelah itu kita pilih screensaver, misalnya Mystify. Kita lihat dulu contoh tampilannya seperti ini. Nah, untuk melihat contohnya yang sudah kita pilih, kita bisa klik preview. Ini dia preview. Preview itu adalah untuk menampilkan jenis screensaver yang sudah kita pilih, contoh tampilannya. Oke, untuk menghentikan screensaver, kita cukup menggeser mouse atau menekan keyboard atau menekan tombol pada mouse kita. Jadi menekan tombol pada mouse atau keyboard atau menggeser mouse. Misalnya seperti ini. Nah, screensavernya akan berhenti. Nah, kemudian dalam pengaturan screensaver itu adalah wait. Ada wait namanya. Wait itu adalah waktu tunggu kapan screensaver itu muncul. Oke. Nah, kalau satu artinya screensaver itu akan muncul setelah 1 menit komputer tidak digunakan. Kalau kita buat jadi 15, itu artinya adalah screensaver akan muncul setelah 15 menit komputer tidak digunakan. Oke? Nah, setelah itu, setelah kita atur semuanya, jangan lupa kita pilih, kita klik OK. Kalau kita tidak klik OK, bagaimana? Perubahannya tidak akan tersimpan. Screensaver yang kita pilih tidak akan digunakan, tidak akan terpakai jadinya. Oke? Jadi jangan lupa klik OK. Nah, kemudian review berikutnya adalah tentang cara mengganti tampilan huruf pada desktop. Nah, caranya hampir sama seperti screensaver dengan wallpaper. Caranya adalah kita klik kanan pada desktop, kemudian pilih apa? Personalize. Setelah itu kita pilih Advanced Appearance Setting. Ini dia. Di window color dulu. Setelah itu Advanced Appearance Setting. Nah, di sini dia. Ini nanti kita bisa atur ukurannya dan warna tulisannya, bentuk tulisannya, dan macam-macam sesuai dengan kebutuhan kita. Oke? Nah, itu saja review dari komputer hari ini untuk komputer kelas 3. Silakan kalian baca kembali latihan 1, catatan 1, latihan 2, catatan 2, dan video-video pembelajaran kita sebelumnya. Kalau misalnya video-video pembelajaran sudah hilang atau tidak tersimpan di handphone atau laptop komputer kalian bisa mintanya kembali kepada guru komputer, bisa mintanya kepada Pak Samuel atau Miss Kristanti. Nanti akan dikirimkan kembali video pembelajaran sebelumnya dan untuk kalian pelajari. Oke? Nah, demikian review kita hari ini. Silakan kalian pelajari semua materi-materi kita sebelumnya. Bapak yakin kalian pasti bisa mengikuti UTS dengan baik. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.